Satu nih Pak Ucup. Pak Ucup belum jawab saya nih. Enaknya apa sih kerja di tambang sampai 4 tahun gitu? Belum Ya, dijawab ya? namanya namanya kita kalau dunia pertambangan itu kan identik dengan ya salah satu Cuan salario gitu. kan seperti itu. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ngobrol sama bapak-bapak ganteng ini ya. Teman-teman, malam ini kita ngobrol sama Pak Ucup, saya manggilnya. Nanti kita kenalan ya, Pak Ucup ST. Sambil kenalan, kita nanti ngobrol-ngobrol soal aktivitas beliau sekarang. Coba saya keluarin dulu ini, biar nggak berisik WA ini. Oke, teman-teman, di awal saya mau kasih sedikit perkenalan dulu. Ini sama-sama ketua ini dulu, Pak Ucup ini juga ketua salah satu organisasi yang di mana saya pernah jadi ketuanya juga. Sekarang dia sudah jadi orang jauh, jadi kita ngobrolnya by Zoom kayak gini. Apa kabarnya, Cuk? Alhamdulillah baik Kak Nanda. Kak Baik ya. Nanda gimana kabarnya? Baik nih sambil ngopi, sambil buat konten kayak gini. Sebelumnya teman-teman Wah, kita sudah sempat buat waktu itu, cuman ada gangguan sinyal ya. kalau di rumah itu kalau sore emang udah sinyal itu low, Low low sinyal. power sinyalnya. Oke teman-teman, nggak usah banyak prelude, banyak kata-kata. Kita mulai dengan kenalan dulu dengan Bapak satu ini, Bapak Yusuf Effendi ST. Saya persilakan Pak Ucup. Oke, halo, salam kenal. Saya Yusuf Effendi, berasal dari daerah pedesaan, Desa Siap. Wates, di sekitar Oke. daerah karena daerah persawahan, tapi masih susah air sekarang. Oh, ya, kemarau ya? Kemarau atau memang susah air itu? Susah air karena kemarau, jadi air dari atas belum turun ke bawah. Yang dari tanggamu sih ya, belum turun ke bawah ya. Saya tinggal di Desa Wates, tepatnya di dekat rest area Pringsewu, Tugu Oke. Bambu. Terus sekarang kerjaannya apa nih Pak Ucup? Kalau sekarang ya nggak beda jauh lah, masih menjadi kuli, menjadi Kuli. pekerja. Semuanya Kuli. kerja kerja kerja, ngikutin visi presiden. Oke teman-teman, Pak Ucup ini eh banyak ya pengalamannya, saya pernah dengar. Nanti kita bahas juga. Yang jelas sekarang nggak di Lampung ya. Sekarang tinggal di daerah Bayung Lencir, Sumatera Selatan, Mhm. dekat perbatasan Jambi. Oke, oke. Itu ngapain di sana nguli? Nguli di mana itu? Ah, kalau di sini ya itu tadi ya, apa namanya, masih menjadi kuli, Iya. berusaha untuk naik level yang lebih baik seperti Oke. itu. Perusahaannya apa nih? Pertambangan kah? Atau apa? Atau masih yang lama? Kalau perusahaan memang basic pertama itu pertambangan. Oke. Itu sebelumnya perusahaan itu menjadi kontraktor di tambang Kalimantan. Mm-mm. Kemudian berjalan berapa kurang lebih sekitar hampir 20 tahun sepertinya. Kemudian diambil alih oleh Adaro. Kemudian balik ke Jakarta, merintis ke tol Cipali, kemudian diakses Serpo, Muara ini. Oke. Dan kemudian mulai tahun
sekitar 2013 kalau tidak salah itu sudah merintis jalan tol di daerah Jawa, Oke, di oke, daerah oke. Soreang Bandung, terus melebar ke daerah Batang, Semarang, Pemalang, kemudian terakhir di tol Lampung, Pekanbaru, dan Bengkulu. Oke, jadi dia kontraktor ya, kontraktor. Jadi pembangunan tol sekaligus ini sekarang pertambangan bergeraknya. Sekarang bergerak di pertambangan. Itu mineral kah, batu bara, atau seperti apa ya? Kalau sekarang bergeraknya di batubara. Oh, batu bara. Oke ya, itu pas ya dengan backgroundnya. Ini kita ngobrol background ya, abis ini Pak Usop. Saya udah tahu sekarang tadinya di kontraktor yang mengerjakan tol ya, terus nanti kita obrolin juga pas dengan pendidikannya Pak Usop ini yang geofisika nih, yang gali menggali nih. Jadi pas Ya, saya pengen Pak Usop cerita dulu semasa berkuliah itu kayak mana sih, kenapa milih geofisika, terjebak kah atau salah pilih kah atau kejebur? Dan aktivitasnya selama kuliah apa aja? Oke, silakan Pak Ucup. oke baik. Sebenarnya pada prinsipnya dulu itu kan dari SMA sebenarnya lebih tertarik ke bidang pertanian sebenarnya. Oke, Karena oke. kan memang di sisi lain Bapak punya background di bidang pertanian dan saya sering mengikuti kegiatan beliau dan asik gitu kan di Ya, lapangan. ya. Sempat waktu SMA itu ada mungkin lebih tepatnya senior yang datang ke sekolah menawarkan program studi di universitas masing-masing. Kalau di kami itu biasanya setiap mau pembukaan apa namanya Rapat untuk tes ya, penerimaan PKAB mahasiswa kalau saya dulu baru, ya. itu biasanya kakak tingkat yang sebelumnya sudah berkuliah itu kunjungan ke sekolah, Oh, promosi ikut promosi ya. jurusan, universitas, menjelaskan seperti Oke. itulah kurang lebih. Ya, ya. Sempat ada di sekolah pertanian Jogja Mm-mm. itu menawarkan kuliah diterima keterima kuliah tanpa syarat lah Ya, ya, ya. dengan catatan masuk 3 besar Oke. di kelas masing-masing. Ya alhamdulillahnya waktu itu masuk, pulang cerita sama orang tua ingin kuliah ke Ke Jogja, Jogja. tapi bertentangan dengan kehendak orang tua Oke, seperti oke, itu. oke. Jadi niat ke Jogja dibatalkan. Oke. Ya mungkin aku lebih tepatnya khawatir karena kita Nggak pernah jarang, jauh ya sebelumnya ya. kita belum pernah jauh, tahu-tahu mau ke Oke. Jogja berat. Nah, jadi akhirnya ya sudah. Oke. Terus akhirnya selesai ujian sekolah, bantu bapak ke sawah, di sawah sambil ngobrol-ngobrol, bapak menyampaikan, dah kuliah aja di Lampung, nanti dibeliin Ah, motor. iya, 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 Langsung iya, rekom iya. dong. Ya udah beliin Satria FJ ya pak, katanya. Janganlah kalau Satria FU, katanya cepet rusak nanti, kata Iya, bapak. iya. Nah, cari yang irit-irit aja, nanti sisinya buat Akhirnya jajan. Akhirnya sempat keliling ke dealer Yamaha sama Honda waktu itu. saya tahu Pengen dapatnya apa Jupiter, itu akhirnya. pengen Jupiter Jet, kalau di Yamaha ke Hondanya Supra X. Akhirnya adalah Supra X aja. Supra X. Supra X termasuk saya sering pinjam dulu nih teman-teman. Kenang-kenangan, kenang-kenangan di kampus itu. Sampai hilang di Supra kampus X-nya juga itu Pak Ucup seperti ini legend kenang-kenangan dulu itu. ya. Walaupun ada cerita di akhirnya ya teman-teman ya. Oke Pak Ucup. Kemudian kalau habis itu kuliah di Lampung, pertama daftar itu di STKIP sebenarnya. Oke, Daftar oke. di STKIP, ngambil jurusan matematika. Saat itu tes kurang lebih ada 7 orang teman, teman dari SMA daftar di STKIP.
apa namanya, tes bareng, ya ibaratnya saling bagi jawaban lah. Jadi pas pengawas keluar, saya sodorin jawaban, ayo catat, set, lulus semua. Waktu itu apa namanya, ya kenangan yang nggak boleh ditiru sebenarnya kan. Tapi ya Ya semua itu ngalamin ya kayak gitu ya. lebih ya itu nggak boleh ditiru untuk yang sekarang, harus fair gitu kan. Iya, iya. Karena kalau dulu karena kita terlalu solid mungkin ya, kita sampai segitu kan. Cuman untuk yang sekarang jangan ditiru, itu yang salah, itu termasuk cara yang salah gitu. Oke. Itu akhirnya pengumuman kurang lebih seminggu apa ya, pengumuman, main tempat bude, ditanyain kamu kuliah di mana, udah daftar STKIP, sudah keterima di jurusan matematika, kenapa Oke. nggak daftar di Unil aja? Waduh, kalau di Unila berat saingan, kata saya ke bude kan. Orang daftar aja belum, nyoba aja belum, masa udah nyerah. Itu teman-teman udah pada bimbel semua kan. Kan dulu bimbel itu Iya, iya, eh, iya, ada bimbelnya ya. apa ya, pikirannya oh orang yang pinter-pinter nih gitu waktu Ah, itu ah, kan. ah, ah, ah. Dan akhirnya coba ngobrol ke teman-teman, mau nggak coba, ayo kita daftar ke Unila. Akhirnya mau daftar bareng lagi, yang sebelumnya daftar di STKIP, tes, beberapa yang ada yang lolos ke Unila, sebagian masih di STKIP seperti itu. Waktu milih jurusan geofisika itu sendiri sebenarnya waktu itu bimbang. Karena memang pada prinsipnya bingung mau ngambil jurusan apa. Oke. Akhirnya diskusi sama salah satu saudara dan teman main juga. Kebetulan udah kuliah di Unila, anak geografi 2007. Mm-mm. Tanya jurusan apa nih yang menarik di Unila. Kalau kamu ini coba ngambil ke teknik katanya. Cari teknik-teknik, pilih. Kamu senangnya apa nih? Ada sipil, ada survei, ada elektro, ada mesin. Terus ada kimia, ada geofisika. Kayaknya menarik geofisika nih. Ada fisika-fisikanya gitu kan. Hanya pilihlah itu nomor satu. Oke. Udah daftar itu, udah pilih kedua apa? Pendidikan kimia. Nah, Hmm. pendidikan kimia sudah. Nah, ini IPS-nya apa nih milih katanya. Oh, IPC Akhirnya ya, pilih ambilnya ke tuh IPC ya. IPC ya. Oke. Jadi milih pendidikan olahraga. Jadi sempat tes untuk seleksi Oh di iya, iya. pendidikan Fisik ya. olahraga Kalau juga olahraga ada waktu itu. fisiknya ya. Akhirnya saya pengumuman lolos di jurusan geofisika seperti itu. Oh, kayak gitu ya. Itu ya pengalaman berarti memang ah, dari awalnya pengen jadi guru, terus ada ketertarikan setelah mau coba di Unila. Saya sih nggak ada pengalaman sih daftar-daftar memang, Job. Jadi kalau dulu saya pakai PKB itu jalurnya. Jadi ya Hmm. langsung masuk-masuk aja. Sehingga kalau pengalaman daftar nggak punya. Nah, tadi setelah masuk kan saya tahu kita sama-sama di organisasi yang sama tuh. eh Menurut Ucup, apa sih manfaatnya berorganisasi, koneksinya sama dunia pekerjaan yang sekarang? Seberapa penting sih berorganisasi? Apa yang didapat di organisasi? Kalau menurut saya pribadi sih pada prinsipnya berorganisasi itu penting Mhm. karena memang di kampus itu banyak organisasi, dan secara organisasi itu mempunyai tujuan masing-masing dan apa namanya, visi masing-masing, tapi pada Oke. prinsipnya semua organisasi itu baik. Oke. Tinggal kita di organisasi itu mau berproses seperti apa, seperti itu. Mhm. Kalau secara pengalaman organisasi, saya mengikuti kegiatan KSR Unila, bertemu dengan kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman yang sangat luar biasa saat itu. Apa namanya? Ya sharing lah, banyak sharingnya. Kita sampai sering tidur, kadang tidur subuh hanya untuk main game sambil ngobrol cerita-cerita masa lampau. Saat kakak-kakaknya pernah pengalaman ke gempa, ke ini. Tapi secara pelaksanaan di lapangan itu kan banyak proses. Nah, proses-proses itulah yang kita serap.
untuk kita terapkan kalau memang itu bisa kita terapkan seperti itu Oh sih, Kak. gitu. Jadi membentuk karakter lah ya. Ya, Jadi eh menurut Ucup tuh tadi, seberapa penting sih berorganisasi sama kalau sekarang Ucup di dunia kerja nih? kalau seberapa penting, sangat penting kalau menurut saya pribadi, Kak. Mhm. Karena di dunia kerja ini kan, pertama kita kerja pasti adaptasinya luar biasa dengan lingkungan baru, Kak. Apalagi kita nggak ada kenalan nih misalkan Oke. di perusahaan itu. Kita harus adaptasi yang luar biasa, terus menunjukkan skill kita seperti apa di dunia itu, di dunia kerja yang saat itu, kemudian interaksi dengan lingkungan, dengan Iya, iya, iya. teman-teman, itu sangat berpengaruh kalau kita pernah berorganisasi. Karena di organisasi kan kita sering bertemu orang, sering ketemu pimpinan universitas dengan pihak-pihak luar. Jadi secara mental itu sudah Terbentuk terbangun ya, sebenarnya. terbangun Cuman ya. saat di dunia lapangan kerja, minimal kita nggak terlalu down lah ketika bertemu Ah, dengan orang baru seperti itu. ya. Sudah Itu ada ya, bekal. teman-teman ya, yang Gen Z sekarang ini, ya, yang males berorganisasi nih, langsung saya ada beberapa narasumber semua yang kita penting berorganisasi untuk membentuk diri, membentuk karakter. Jadi nggak main game aja, nggak medsos aja, penting berorganisasi supaya nanti saat kerja teman-teman tuh punya endurance. Ini langsung dari pelakunya ya. Baik saya sendiri sebagai pribadi, Pak Ucup dan juga beberapa narasumber, termasuk yang terakhir kemarin ada Bu dosen itu, ya sama bahwa eh, organisasi itu penting, tapi ya kita tahu koridor-koridornya ya, ada pilihan-pilihan dalam dalam kita berorganisasi. Nah, kuliah tadi sudah cerita, terus organisasi sudah cerita. Pengalaman kerja sekarang. Tadi kan ada di kontraktor, terus sekarang pertambangan. Apa sih enaknya kerja di pertambangan dan apa nggak enaknya kerja di pertambangan? Sebenarnya kalau untuk pengalaman kerja kan dulu habis lulus kuliah itu sempat ditawarin sama Mhm. kakak senior, Mbak Iya, Marta, mau nggak kerja nih? Ada lowongan di tol katanya. Oh oke. siap, gabung ke konsultan, kurang lebih sekitar 9 bulan saat itu. Kemudian ya berjalan berjalan, dapat pengalaman, kita sebagai konsultan nemuin kontraktor, ketemu subkon, eh, evaluasi lapangan, pekerjaannya sesuai spek atau enggak, bikin laporan, ya alhamdulillahnya dapat ilmu gitu kan, dapat pengetahuan saat apa namanya, pembentukan lereng jalan itu, pemadatannya ketebalan berapa, harus Oke. saat pemadapan harus disiram seperti itu. Prinsipnya rata-rata eh, sesuai spek gitu kan. Sesuai prosedur ya, sesuai Kemudian speknya. ya, kemudian saat itu sempat galau kan di Hmm. konsultan, kok gini-gini aja, kok kayak Iya, nggak iya, iya, iya. berkembang. Iya, 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 iya. Terus ada tawaran lagi nih dari Hmm. kakak senior kan, dari Mbak Sasa, mau nggak gabung ke subkon katanya, Oke. katanya. Akhirnya coba, langsung daftar, resign di konsultan, langsung besoknya daftar, langsung datang ke kantor, di interview sama set manager, alhamdulillahnya besok masuk kerja kan. Oke. Ya berjalan berjalan berjalan, alhamdulillah pekerjaan tol dulu di daerah Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang di unit 2 itu masuk, kemudian di Mesuji pernah. Habis itu balik ke unit 6 di daerah Menggala, selesai, balik ke Lampung, ke daerah Sidomulyo, habis itu close side jalan tol, ada menunggu, waktu itu kan banyak tawaran nih di jalan tol, akhirnya
ada tawaran juga di pertambangan. Waktu itu memang untuk angkutan batu bara awalnya. Kemudian dari pimpinan perusahaan coba kunjungan, tinjau lokasi, alhamdulillahnya deal, langsung dapat kabar, diajakin gabung lagi dan bergabung, berjalan kurang lebih sampai sekarang udah 4 tahun 4 tahun di ya sini. Gitu. di pertambangan ya. Nah ini ada yang menarik ya teman-teman ya. Ini balik lagi nih buat Gen Z yang males berorganisasi nih ya. Tadi kan kalau yang merhatiin ya, Pak Ucup itu sempat menyebut Mbak Sasa. Mbak Sasa itu teman-teman, itu ketua sebelum saya di organisasi yang kita kita jalani. Nah itu satu untungnya bahwa ketika kita berorganisasi, kita networking, punya jaringan yang bisa memberikan informasi dan sebagainya. Nah satu lagi Cup, sekarang kalau Ucup ingat Yogi itu juga teman-teman mantan ketua juga. Rencananya dia kerja di tempatku di sini. Nah itu ya teman-teman buat networking ya. Pentingnya berorganisasi dari pengalamannya Pak Ucup. Tapi satu nih Pak Ucup. Pak Ucup belum jawab saya nih. Enaknya apa sih kerja di tambang sampai 4 tahun gitu? Belum Ya dijawab ya. namanya namanya kita kalau dunia pertambangan itu kan identik dengan ya salah satu Cuan salary ya. ya, kan seperti itu. Cuman ya tiap perusahaan kan mempunyai prosedur masing-masing terhadap salary. Nggak semua perusahaan salary itu sama. Iya, 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 Walaupun iya. secara jabatan sama, tapi secara salary pasti tidak sama karena mempunyai aturan Oke. masing-masing seperti Iya, itu. iya, iya. Alhamdulillahnya ya cukup lah Cukup untuk ya. kehidupan Cukup sehari. cukup berlebih kayaknya. Ya, itu ya teman-teman. Kenapa saya tanya itu kan di tambang itu identik dengan memang gajinya besar ya. Tapi tadi enaknya cuan kata Pak Ucup tadi ya. Mungkin sama-sama 4 tahun misalnya, yang satu bekerja di pertambangan, yang satu bekerja di sebut saja perbankan misalnya. Secara penghasilan akan sedikit berbeda gitu ya. Nah itu tadi enaknya dari cuannya itu, dari salari yang mungkin relatif lebih besar. Nggak enaknya apa Pak Ucup? Ya kalau nggak enaknya kita termasuk jarang libur ya. Karena hari-hari Pasukan besar pun anti pre ya. kayak misalkan Idul Fitri ataupun Idul Adha kita hanya libur saat kalau Idul Fitri itu kita libur 1 hari. Hari hanya Nah, saja. nanti jadi pagi sampai sore aja, malam sudah operasi lagi. Oke, oke, Heeh. oke. Jadi di waktunya Terus gitu ya. ya kalau untuk waktu memang lebih lebih tepatnya ya termasuk tanggal hitam lah, jarang tanggal merah. Jadi there is no red ya, semua hitam. Itu tadi Ya, pasukan anti pre itu tadi no pre club. pasukan nanti pre betul. Cuman kalau untuk apa namanya perusahaan kami itu kami kerja 3 bulan dapat cuti jatah cuti 2 minggu. Oh iya Jadi iya, per 3 bulan dapat cuti dua benar minggu. benar benar benar. Saya juga anu nih Pak Ucup. Kebetulan kan ada salah satu stafku itu yang masih gadis. Mau nikah sama orang pertambangan, sama seperti itu. Jadi 8 minggu kerja, 2 minggu libur. Ya, Nah, itu ya. calon suaminya di Kalimantan tuh kalau nggak salah. Nah, menarik ya teman-teman. Jadi semua dimanapun posisi kita itu yang pertama pasti ada senangnya, pasti ada nggak enaknya, ada benefitnya, ada kekurangannya. Tinggal gimana kita menjalani ya, dimanapun posisi kita bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan passion dan eh, memberikan yang terbaik. Walaupun nggak harus selalu jor-joran, ya, jangan sampai sakit juga gitu loh maksudnya. Nah, Pak Ya, Ucup, eh saya pengen Pak Ucup sharing deh. Sharing itu maksudnya kayak gini. Kasih saran lah buat teman-teman yang sekarang itu pengen kerja di dunia pertambangan. Apa aja sih sebagai sebagai pribadi yang harus disiapkan?
Kalau secara pribadi ya, kalau untuk kerja itu memang sekarang itu networking itulah, itu Iya, 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 pertama ya. iya, iya, iya. Kalau untuk sekarang ya, karena memang banyak perusahaan walaupun bukan hanya di pertambangan, saya kira itu info-info ketika ada peluang ibaratnya lowongan itu jarang yang di-share ke publik. Oh gitu. Rata-rata ke pegawai atau karyawan, ada nggak nih yang bisa gantiin Ya, ketika ya. misalkan si A resign atau By si A sudah rekomendasi dia ya. ada rekomendasi nggak nih gitu. Nah, itu rata-rata memang kembali lagi ke networking tadi sih, Kak. Oke. Kalau untuk di ini kemudian kalau untuk di pertambangan saya kira basicnya secara nggak langsung ya dari mental tadi, Ya, 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 ya. tempur di lapangan kan. Siap siap mental, fisik pasti ya. Kemudian dan itu nggak menutup kemungkinan di perusahaan lain bukan hanya di Ya, ya. pertambangan. Kemudian secara soft skill itu sangat berpengaruh Hmm. karena dari interaksi, komunikasi, koordinasi itu sangat berpengaruh terhadap eh, teamwork di pekerjaan tersebut. Ya, 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 ya. Itu sangat menunjang sekali koordinasi, komunikasi, interaksi itu. Kalau kalau dulu kita di kampus kan seringnya kuliah rapat, jarang Kura-kura ya. jarang main. Nah, Ada yang kupu-kupu ya ya. kurang lebih ketika saya pribadi kerja ya kerja, koordinasi, membuat laporan, ibaratnya harus yang dituntut perusahaan kan tepat waktu, efisien, rencana ke depan seperti apa, selanjutnya seperti apa itu pasti kan. Kalau bisa kerjaan kita tidak terbengkalai dan kita masih bisa ke depan seperti apa seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Kalau yang saya tangkap dari Pak Ucup tadi, dimanapun kita, tapi khususnya karena Pak Ucup kerja di pertambangan tuh yang harus teman-teman punya itu networking. Networking itu jaringan, kita punya kenalan, kita punya komunikasi yang baik, kita punya track record yang baik, membentuk networking yang baik juga. Jadi kalau ada informasi orang nggak segan-segan memberikan kita kabar. Oh ada lowongan di sini, ada lowongan di sini. Yang kedua, mental, teman-teman. Jangan cemen nanti sudah baru dimarah sekali sama atasannya sudah minta resign atau nangis. Nah, itu nggak bisa juga mental-mental cemen di dunia Itu manapun saya apalagi. pernah mengalami kejadian seperti itu juga sih Kak. Nah, tuh. Coba tuh cerita Pak Ucup. Jadi waktu itu memang pembukaan set baru lah. Hmm, Eh, hmm, hmm. Pembukaan set baru, saya nggak sebut daerahnya, Ya, itu masih daerah Sumsel. oke, Buka oke. set baru perusahaan, kemudian eh, teman-teman dari set kami yang ada di Bayung sebagian pindah ke sana dan saya sempat 2 minggu di sana. Kemudian karena masih butuh orang, dilakukanlah rekrutan. Saat datang orang tersebut, saya kasih arahan bahwasanya eh, tanggung jawab saat waktu itu di bidang logistik itu seperti ini nih. Hmm, hmm. Ibaratnya kita nggak boleh nyerah, pokoknya tekanan pasti ada karena tekanan kita dari lapangan ke kita, dari atasan set ke kita koordinasi ke tim manajemen yang di Jakarta, kemudian balik lagi. Nah, itu tekanannya sangat kuat. Kemudian berjalan kurang lebih 2 hari, mengikuti arahan pekerjaan yang sudah diarahkan, melambaikan tangan. Dan yang ya, Sendiri ya. jadi ya saya bilang mungkin karena pribadinya dia kurang kurang pressure waktu di kampus mungkin ya.
Jadi ketika dapat pressure seperti itu sudah nyerah duluan gitu. Dan memang sebenarnya walaupun kerja dimanapun kita punya networking, kita sebagai yang merekomendasi seseorang ini kadang pas-pas juga, Kak. Iya, iya, iya. Takutnya yang kita Kayak begitu ya. rekomendasikan di luar ekspektasi yang kita harapkan. Saya sih Karena punya pengalaman itu merekomendasikan orang mungkin, oke oke oke, sebulan nggak nyampe kabur. Ada juga. nah itu lah yang dikhawatirkan itu. Karena kan kita melihatnya orang ini bagus nih. Gak taunya pas diajak join bareng kok justru malah mengecewakan. Nah itu yang jangan Bunda sampai lagi itu, terulang ayah lagi seperti syuting itu. nih sama Om Ucup nih. Bunda lagi ada pasien. Sana ya. Nggak ada Om Ucup. Ya, lanjut aja masih syuting dulu ya. Sorry ya teman-teman ada gangguan sedikit, bukan gangguan sih, namanya juga kita syuting di rumah ya. Balik lagi tadi Pak Ucup. Oh ya, nanti kalau kita putus kita lanjut part 2 ini ya. Maklum masih YouTuber pemula ini Pak Ucup. Kita yang free-free dulu. Oke, balik tadi ke pengalaman soal merekomendasikan, memang saya kira itu jadi problem anak-anak zaman sekarang ya. Saya tidak generalisir, tapi dari sebagian orang yang seumuran kita lah ya. Saya bilang kita satu generasi lah walaupun tidak seumuran ya. Dibandingkan dengan anak-anak yang sekarang itu ya mungkin 4-5 tahun di bawah kita ya, Pak Ucup ya. Itu secara endurance memang agak kurang. Jadi agak memble ya. Memble itu maksudnya ya itu tadi dipres sedikit nyerah, dipres sedikit nyerah. Di mana pada posisi kayak kita yang di lapangan seperti ini, yang dibutuhkan ya endurance gitu. Kalau kita ketemu orang yang keras, terus kitanya nggak bisa menyesuaikan diri, dengan tekanan pekerjaan kita nggak bisa menyesuaikan diri ya, kalah sama zaman. Cuman itu jadi kontradiksi Pak Utuh. Karena yang model begitu sekarang lebih banyak dibanding yang punya endurance, kita jadi susah. Apa ya, di posisi kita kan kita cari staff, cari teman gitu ya, agak susah cari yang benar-benar punya endurance yang bagus kayak gitu sih. Nah, Pak Ucup, tadi ya udah ya, ada apa namanya, mentality, terus ada networking, yang terakhir tadi katanya Pak Ucup itu harus juga punya soft skill, leadership, komunikasi, apa namanya, persuasi. Nah, itu teman-teman bisa dapatkan dari organisasi dan pengalaman. Misalnya yang nggak berorganisasi di kampus itu dapat juga selama pengalaman kerja. Nah, cuman note-nya kalau menurutku seperti ini. Yang paling mudah supaya kita siap ya kita gali dulu di kampus kayak gitu, atau di organisasi, di mana nggak harus organisasi apa, tapi untuk membangun sense of bagaimana menjadi leader, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana menjalin networking, itu dari berorganisasi dapatnya. Nggak dapat dari bangku kuliah ya. Di kelas nggak ada belajar belajar. Misalnya Pak Ucup di geofisika, saya di teknik pertanian, kita nggak belajar bagaimana cara berkomunikasi, nggak ada. Itu ya teman-teman. Menarik ini Pak Ucup. Saya memang sudah expect seperti ini. Kenapa saya nggak pakai baju yang resmi-resmi kayak gini? Karena saya tahu karakternya Pak Ucup itu dia memang agak susah untuk dibawa bersantai. Dia itu relatif resmi sebetulnya orangnya teman-teman. Karakternya seperti, karena saya cukup mengenal Ucup dengan baik ya. Kita berkomunikasi itu di organisasi lebih dari 2 tahun ya. Bahkan uh, buat teman-teman informasinya, istriku itu temennya Ucup nih di organisasi satu angkatan ya. Oke Cup, yang terakhir sebelum kita close, saya minta Pak Ucup kasih quote of the day. Untuk quotes, Ya. sebenarnya pada prinsipnya kalau untuk quotes nggak ada sih quote dari pribadi gitu kan. Hmm. Eh, Kalau quotes ya masih menyimak dari orang lain lah. Nah, ya apa-apa. Yang penting kan itu Ya, memotivasi gitu kan. ya kalau saya kan dulu waktu di kampus selalu ke Inama al Usri Yusro.
Iya, 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 iya. Sesudah kesulitan pasti ada Pasti ada kemudahan. kemudahan. Nah, Iya, iya, iya. itu ya memang ketika kita berjalan mau di kampus ataupun di dunia kerja pasti menemukan hal-hal sulit gitu kan. Ah, Sempat juga dulu apa namanya, saya pribadi pernah dapat pressure yang sangat luar biasa lah. Mungkin ya menurut hati sudah nggak bisa ditolerir sampai hampir eh, pindah bekerja sampai saat itu waktu itu kan. hmm. Alhamdulillah sharing, ngobrol, karena ya itulah kembali lagi ketika kita sharing ngobrol dapat masukan, kita dapat pencerahan, pasti ada solusi. Nah itu Oke. makanya segala sesuatu yang sulit itu ketika kita sharing ya pasti ada solusi. Tapi ya kalau kita sebagai umat muslim kan tetap meminta pertolongan kepada Sang Pencipta sendiri. Ya, ya Allah Subhanahu wa taala ya. Ah, oke Pak Ucup. Ini obrolannya menarik teman-teman. Cuman memang saya memang juluki Pak Ucup nih kaku men dari zaman dulu ya. Dia memang agak kaku dan agak resmi teman-teman. Eh, itu dia. Makasih waktunya Pak Ucup sudah mau diajak ngobrol-ngobrol. Jangan lupa teman-teman like, subscribe dan komen ya. Tolong Pak Ucup nanti teman-teman yang kerja di sana diarahin untuk like dan subscribe nonton video-videonya. eh Kalau pulang ke Lampung nanti kalau sempat kita ketemu di Bandar Lampung ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ada acara KSR juga mungkin kita bisa ketemu lagi nanti. Ya, Sekali lagi nih teman-teman terakhir dari saya belajar dari pengalamannya Pak Ucup bahwa kehidupan berorganisasi menjadi pribadi yang tangguh, punya networking yang baik, punya soft skill yang cukup, punya mentality yang bagus itu yang akan membentuk kita menjadi seseorang di dunia kerja. Belum tentu berhasil, dengan itu pun tidak ada jaminan berhasil, tetapi dengan itu paling tidak kita punya peluang lebih untuk berhasil. Oke, itu aja konten kita sore hari ini. Mungkin walaupun rilisnya siang ya, nanti teman-teman nontonnya siang. Eh, Mudah-mudahan bisa mengambil kisah inspirasinya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Salam sehat, salam semangat. Bye. Dah, Pak Usuk, makasih ya. Thank you, thank you. oke Kananda, siap, makasih Kak.